diundang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata arahku, satu suara katakan keselamatan bagi Allah yang duduk yang bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata arahku, satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk yang bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, sebenarnya kami layak menerima hukuman yang daripada-Mu karena ketidakpedulian kami terhadap firman-Mu. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa dan perbuatan kami yang tidak baik di hadapan-Mu. Janganlah Engkau mengambil kembali belas kasih-Mu dari kami. Berikanlah berkat-Mu yang melimpah kepada gereja-Mu, dan berilah kekuatan yang dari sorga kepada kami, supaya kami senantiasa memuji Engkau sesudah kami meninggalkan dunia yang fana ini, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita di minggu kita di sore ini, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kurniakan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Rahmat-Mu Tuhan, Tuhan
Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuslah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup remaja. Nats epistel di dalam ibadah kita di minggu sore ini diambil dari kitab Yesaya pasal 65, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 23. Kita membaca secara responsoria, tetapi pada ayat 23 kita bersama-sama membacanya. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga.
Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Kita sama-sama. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku,
menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku, di hidupku, selamanya ku menyembahmu, ku membawa inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup PNB.
Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus takkan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus takkan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, di sore hari ini Engkau tetap menyertai kami. Kami telah berkumpul Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon Tuhan terlebih dahulu bersihkan hati dan pikiran kami, dan berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bermohon, amin. Jemaat sekalian, mari kita buka kitab Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai ke ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan
yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat sekalian, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini minggu dalam kalender gerejawi, ini minggu terakhir dia. Jadi gereja itu punya kalender tema-tema minggu. Dan minggu ini adalah bernama ujung tahun gerejawi. Minggu depan Advent. Jadi dalam kalender gerejawi, Advent adalah tahun baru gerejawi. Advent itu minggu penantian menjelang Natal. Jadi minggu depan kita tahun baru gerejawi dia. Walaupun jadi berbeda tahun penanggalan tahun Masehi dengan penanggalan minggu gerejawi dia. Dan di minggu ujung tahun gereja ini kita akan mengenang kembali kepergian atas orang-orang yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, yang telah menunaikan tugasnya di bumi ini. Dan itu dilakukan terus-menerus oleh gereja dalam sejarahnya, bukan untuk mengungkit kembali masa duka, tetapi untuk mengingatkan sesuai dengan tema minggu ini, yaitu ujung tahun gerejawi, atau dikenal juga dengan minggu kekekalan, Eternal Sunday. Minggu ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di bumi ini sementara. Ada kehidupan kekal yang telah disiapkan Allah bagi kita semuanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah tema di dalam nats kita hari ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Dikatakan di ayat 1, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Latar belakang nats ini adalah ketika itu Yohanes, murid Tuhan Yesus, dipanggil oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk ke Pulau Patmos. Dia dipersilakan Allah untuk melihat gambaran tentang akhir zaman, tentang gambaran bagaimana kehidupan manusia pasca kematiannya, tentang gambaran bagaimana kehidupan kita setelah dunia ini tidak ada. Digambarkan, lalu aku melihat, Yohanes bersaksi dia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Bumi kita ini akan berlalu. Coba kita ingat kisah latar belakang kenapa manusia tinggal di bumi ini. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dulu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menempatkan Adam dan Hawa di mana? Di Taman Eden. Taman Eden adalah standar hidup manusia yang diciptakan oleh Allah.
standar ekosistem yang diciptakan oleh Allah. Tapi karena Adam dan Hawa berdosa, dia melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Manusia, Adam dan Hawa kemudian diusir dari Eden dan dibuang ke bumi. Jadi bumi ini adalah tempat, tanda kutip, buangan bagi orang yang berdosa. Jadi jangan heran bahwa bumi ini bisa rusak ekosistemnya. Karena dia memang bukan tempat standar, tempat ideal awalnya diciptakan oleh Allah. Jadi jangan heran bumi ini rusak karena polusi. Kemudian langit itu sudah rusak atmosfernya. Kemudian tingkat radiasi tinggi. Karena memang bumi ini bukan tempat awal diciptakan. Tempat manusia ketika awal diciptakan oleh Allah. Dikatakan sebab langit yang pertama yang sudah bocor ekosistemnya sekarang ini, atmosfernya sekarang ini, dan bumi yang pertama yang telah rusak karena polusi itu telah berlalu. Jadi ada saatnya adik-adik kami kaum muda, Amanginang sekalian, kita akan beranjak dari bumi ini yang lama telah berlalu. Bahkan dikatakan dan laut pun tidak ada lagi. Kenapa? Apa maknanya ini? Apakah Allah anti laut? Jadi bagi orang yang senang laut, suasana laut, sampai mengejar suasana laut sampai ke Bali, ke Thailand atau kemanapun, maksud di sini adalah laut itu dalam budaya Yahudi adalah simbol kekacaubalauan, simbol kegelapan. Itu makanya kalau ada orang yang punya buang aji-ajian itu ke laut, kemudian kedalaman laut tidak ada yang tahu, tempat paling gelap di bumi ini adalah dasar laut. Kemudian Nyi Roro Kidul itu segala macam di laut, termasuk dalam mitologi Yunani yang jahat-jahat itu di laut. Jadi ketika dikatakan Allah di sini dan laut pun tidak ada lagi, menggambarkan tidak ada lagi kekacaubalauan, tidak ada lagi kegelapan. Dan kemudian dikatakan di ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, Eden yang baru, tempat ideal bagi manusia, ekosistem standar dari Allah untuk manusia ciptaannya. Turun dari surga dari Allah. Dia bukan karya arsitek manusia, dia bukan karya tangan manusia, dia diciptakan oleh Allah langsung, sehingga standar dengan kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah, standar dengan kehidupan kekekalan itu yang diciptakan Allah bagi kita. Kemudian di ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah berdiam di tengah-tengah manusia. Semesta menjadi satu keyakinan, satu agama. Tidak ada lagi perbedaan agama keyakinan. Karena apa? Yang dipujanya, yang ilahi, telah ada diam di tengah-tengah manusia itu. Tidak ada lagi tafsir agama-agama. Tidak ada lagi perbedaan agama yang membuat manusia saling bermusuhan, teror di mana-mana, radikal di mana-mana. Dan agama apa itu? Berdasarkan keyakinan kita bahwa Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan kepada Bapa, ke surga. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka keyakinan kita disitulah dibuktikan. Allah lah, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Disitulah diyakinkan Kedamang Denang bahwa Allah berdiam bersama-sama dengan manusia. Kemudian diterangkan lagi, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Allah akan menghapus air mata.
Air mata itu secara medis, secara kesehatan penting dia, karena dia membuang kotoran apa segala macam. Tapi yang dimaksud di sini adalah duka, kecewa, kepedihan, rasa sakit karena dikhianati, ditinggalkan, rasa pahitnya hidup ini. Itu akan ditinggalkan, akan terangkat dari kehidupan kita ke Damang Denang. Tidak adakan lagi pergabungan. Tidak akan ada lagi kematian orang yang kita kasihi. Tidak akan ada lagi kematian mendadak. Tabrak lari itu. Malapetaka itu. Bencana itu. Tidak akan ada lagi itu. Allah menghapus segala pergabungan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa makna ayat ini bagi kita saat ini? Tadi sudah diterangkan bagi kita semuanya, hidup kita ini hanya sementara. Ada dua jalan untuk mengakhiri atau sampai kepada kehidupan yang dimaksud di sini. Pertama adalah kita yang meninggal, nyawa kita dicabut oleh Allah. Kedua adalah Allah yang datang dalam kemuliaannya, itu hari kiamat tiba. Kedua cara ini tidak ada yang tahu kapan akan terjadi ya ke Damang Denang. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Umur tua, orang yang tua bukan otomatis dia lebih dekat dengan kematian. Karena banyak orang yang lebih muda dipanggil duluan, meninggal duluan daripada orang yang tua. Jadi kaum muda jangan menganggap kematian jauh dari dia. Kita yang muda yang sehat sekarang, jangan anggap kematian itu jauh dari kita. Yang muda bukan berarti jauh dari kematian, yang tua juga bukan berarti dekat dengan kematian. Kesehatan, sakit penyakit bukan ukuran kita lebih dekat dengan kematian. Karena ada orang sakit penyakitnya parah sekali, tapi Allah berkenan masih bertahan dia sampai dengan sekarang. Ada kita kenal jemaat kita di Bekasi Timur sudah bertahun-tahun kemo, tapi dia bertahan hidup. Tapi ada orang yang kemarin sehat sekali, masih bisa main badminton, main futsal, tidak ada diagnosa penyakitnya, kemarin sudah dikubur. Penyakit bukan ukuran kita lebih dekat dengan kematian ke Damang Denang. Semua murni keberkenanan oleh Allah. Kalau Allah berkenan, kita masih hidup, kita hidup. Kalau Allah berkenan, saatnya kita dipanggil, kita akan berangkat. Saatnya tidak ada yang tahu. Sebenarnya kita ini antri saja. Siapa yang lebih dulu, nggak ada yang tahu. Mau dari depan duluan atau dari belakang duluan, sekarang sesuai urutan sekarang, nggak ada yang tahu. Mau dari Syakangan atau mulai dari Syapudan, tidak ada yang tahu. Acak, Allah yang mutlak memilih. Jadi demikian apa yang harus kita lakukan. Bersiaplah untuk dipanggil oleh Allah. Latih diri kita untuk siap kapanpun dipanggil oleh Allah. Lihat nanti ya ke Damang Denang, nama-nama jemaat kita yang telah meninggal. Ada yang tua, ada yang muda. Tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil. Tahun ini nama mereka, tahun depan mungkin nama kita di situ. Tahun ini nama orang tua mereka, tahun depan mungkin nama orang tua kita. Tahun ini nama anak mereka, tahun depan mungkin nama anak kita. Tahun ini nama mereka, tahun depan mungkin nama kita yang dibacakan oleh guru jemaat nanti. Jadi hidup rendah hatilah kita semuanya. Tidak ada yang disombongkan. Mati tidak membawa apa-apa, karena lahir kita tidak membawa apa-apa. Jadi tugas kita hanya rendah hatilah. Ada sebuah video ilustrasi ya ke Damang Denang tentang bagaimana kita harus hidup.
menggunakan waktu yang ada, karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Ada sebuah keluarga, hubungan keluarga ini sangat baik dulunya. Sejak ibunya meninggal, hubungan bapak dan anak laki-lakinya itu mulai renggang dia. Dulu sangat akrab. Ketika anaknya besar, ayahnya ingin anaknya berkarir seperti ini, berkarir A, tapi anaknya memilih berkarir B, beraktivitas B. Itu sering membuat mereka bercekcok. Anaknya lebih memilih main musik, tapi ayahnya sayang terhadap dia, anaknya juga sayang terhadap dia. Pada suatu hari mereka berdebat keras, padahal anaknya konser pada hari itu. Ayahnya sadar, oh iya, aku harus mengunjungi anakku, aku sayang dia. Kemudian ayahnya mau melihat anaknya konser. Dia berpikir, wah nanti aku akan pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi dan apa maknanya? Kita lihat video berikut ini. Silahkan, Mama. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษเวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิต Datang ke konser, memulihkan kembali hubungan. Tapi ya itulah kehidupan, kita tidak tahu kapan akan dipanggil, terlambat. Banyak peristiwa sejajar terjadi dalam kehidupan kita. Pengennya nanti ada uang setelah bekerja, bawa papa mama pergi makan ke restoran A. Pengennya nanti kalau ada uang, bawa papa mama liburan ke tempat sana bagi yang baru kerja. Tapi kemudian kita disibukkan oleh kita diri sendiri. Kita memenuhi kebutuhan kita, tertunda, niatnya tahun depan, diundur lagi tahun depan, terlambat. Niatnya mau kirim sesuatu ke orang tua di kampung, bagi perantau di sini. Tapi ditunda-tunda, tiba-tiba telepon, udah nggak ada lagi mama papa, terlambat. Niatnya mau memulihkan hubungan antara anak dan orang tua karena kemarin berantem hebat. Anaknya akhirnya sadar, wah yaudah saya harus minta maaf sama mama. Tiba-tiba terlambat. Niatnya suami istri juga demikian. Niatnya yang berkakak adik juga demikian. Niat. Jadi dengan peristiwa video ilustrasi tadi, jangan tunda Mang Inang. Jangan tunda. Kalau mau berbuat baik, jangan tunda. Amin. Kalau mau melakukan sesuatu untuk kebaikan, jangan tunda. Tak tahu kita kapan akan berakhir semua ini. Entah kita duluan atau orang yang kita kasih itu duluan. Jangan ditunda dia. Bergegas.
bergegaslah berbuat baik. Bergegaslah lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena waktunya mungkin sudah dekat bagi kita. Cuma kita tidak tahu saja kapan waktu kita akan dipanggil oleh Tuhan. Atau Dia yang datang dalam kemuliaannya untuk menghakimi semua semesta ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini juga mengingatkan kepada kita untuk bertobat juga, jangan ditunda-tunda. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih kita pelihara sampai dengan sekarang. Mungkin masih ada dosa-dosa yang masih bisa kita sembunyikan sekarang. Mungkin masih ada perilaku-perilaku yang salah yang masih kita sembunyikan sekarang. Maka firman hari ini mengingatkan, bergegaslah, tinggalkan itu. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, tidak ada yang menjadi ganjalan kita menghadap oleh Allah. Tidak ada yang menjadi ganjalan yang membuat kita takut menghadap Tuhan. Tidak ada yang menjadi ganjalan sehingga membuat kita khawatir dipanggil oleh Tuhan. Kalau Dia adalah Tuhan kita dan Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kita, doa Bapa kami. Kok kita takut menghadap Bapa kita? Berarti ada yang salah dari kita. Ngapain saya takut kalau Bapak saya memanggil? Dari segi kedagingan bumi ini. Demikian juga dalam bertuhan. Kalau Allah adalah Bapa kita, kenapa kita takut menghadap Bapa kita? Kalau kita dipanggil Bapak kita sekarang, ayo ke rumah dulu. Kita pasti akan bergegas karena tidak ada yang perlu kita takutkan dari Bapak kita. Ya memang kita akan meninggalkan orang yang kita kasihi. Karena itu latih, ajar, didik orang-orang yang kita kasihi. Untuk saatnya, suatu saat kita akan berpisah anakku. Suatu saat kita akan berpisah suamiku. Suatu saat kita akan berpisah mama. Suatu saat kita akan berpisah papa. Kematian itu pasti. Dan itu kita selalu ingatkan di minggu ujung tahun gereja. Naik kelas belum pasti. Dapat cita-cita kita belum pasti. Tapi kematian itu pasti adanya. Kita kadang tabu saja bicara kematian, Amanginang. Padahal itu sesuatu yang pasti. Dan tugas gereja melatih kita. Suatu saat kita akan berpisah. Kita kadang lari dari kenyataan untuk membicarakan sesuatu yang pasti. Sehingga ketika itu terjadi, lukanya luar biasa dalam. Ketika itu terjadi, sakitnya luar biasa. Karena selama ini kita menghindar untuk membahasnya. Suami menghindar untuk membahas itu. Apa maksudmu Pak, kau bicara kematian, memang mau kawin lagi kau katanya. Kalau suami bicara tentang kematian kepada istrinya. Apa maksud mama cerita itu? Memang mama duluan, gak sayang mama sama kami, kata anak-anak gitu. Padahal itu sesuatu yang pasti yang menginang. Sedangkan cita-cita kita bahas detail. Tapi kematian yang pasti, kadang kita lari dari realita itu. Jadi kenapa ada ditinggal orang-orang yang dikasihi, lukanya membuat down satu keluarga. Lukanya membuat mendalam sekali. Karena memang kita jarang membahasnya. Padahal kematian satu sisi tidak perlu ditakutkan seperti yang kita bayangkan. Karena Allah menyiapkan surga. Cara menuju surga itu kita harus meninggalkan tubuh yang terbuat dari tanah ini melalui kematian. Rohnya tidak mati. Rohnya akan kembali ke penciptanya. Ketika kita sama-sama masuk dalam kehidupan surgawi, Allah menyiapkan raga yang baru, tubuh yang baru bagi kita. Roh tidak mati. Tubuh kita harus mati, karena dia dari tanah. Tanah punya kekuatan berapa tahun bertahan. Surga, caranya salah satu adalah kita harus menanggalkan kehidupan yang terbuat dari tanah itu. Caranya apa? Melalui kematian. Dan di dalam kehidupan nanti, kita akan diperbaharui tubuhnya, raganya, pengenalannya,
niatnya, hatinya menjadi sesuatu yang lebih mulia lagi. Sehingga kalau kita pahami, maka kematian itu bukan lagi menakutkan untuk dibahas. Amin. Jadi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau demikian, minggu ujung tahun Huria ini adalah minggu yang bicara tentang kehidupan bagi kita. Selamat melanjutkan kehidupan kita lah. Bumi baru, langit baru sedang disiapkan oleh Tuhan. Kenapa seram banget wajah-wajahnya? Itu saja ingat Amang Inang. Tuhan itu baik. Kalaupun harus meninggal demi kebaikan kita. Amin. Silakan salam kiri kanan. Sampaikan, ucapkan selamat menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Suatu saat memang kita harus berpisah di bumi ini. Atau yang mengguru, suatu saat kita memang harus berpisah di bumi ini. Itulah kedewasaan hidup Amang Inang. Siap lahir, siap juga untuk meninggal dunia. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada minggu ujung tahun gerejawi, minggu kekekalan ini, Engkau mengajarkan kami tentang kefanaan hidup. Segala sesuatu di bumi ini harus kami tinggalkan Tuhan. Termasuk tubuh kami yang terbuat dari tanah ini, memang harus kami tinggalkan. Orang-orang yang kami kasihi memang ada saatnya kami akan berpisah dengan mereka. Minggu ujung tahun gerejawi mengingatkan kami akan hal itu. Untuk itu Tuhan kami bermohon, berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami tentang arti kehidupan yang fana ini, yang sementara ini. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, tidak menyia-nyiakan hidup kami. Dan kami fokus kepada kehidupan surgawi yang telah Engkau siapkan. Langit baru, bumi baru, dan tubuh baru yang telah Engkau siapkan bagi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bermohon Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi yang hadir di sini. Ajar kami untuk berbuat yang terbaik Tuhan, sehingga Engkau berkenan bagi kehidupan kami. Kami juga mendoakan orang-orang yang pada saat ini kami kasihi. Berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga pada saatnya tiba, kami akan berkumpul kembali dengan mereka di dalam kehidupan surgawi yang telah Engkau janjikan. Berkati kami semuanya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
pribadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dalam Tuhan dibangkitkan pada umi Maria dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh bersukacita datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah ya Tuhan, segala doa dan pujian kami, sebagai persembahan yang kudus ke hadapan-Mu. Terlebih juga ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang begitu sangat indah, biarlah kiranya bertumbuh, berurat, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dilayakkan di hadapan-Mu. Begitu juga Amang Pendeta kami, Amang Pareses, yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh pelayanan beliau. Begitu juga keluarga, Tuhan berkati, agar Amang Pendeta kami dalam melayani semakin bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mau bawakan pada saat ini ya Bapak, di mana saudara-saudara kami yang di dalam sakit dan pemulihan. Bapak P. Lumban Gaul Boru Purba dalam pemulihan, Saudari Risma Boru Nababan dalam pemulihan, CH Panjaitan Boru Siagian dalam pemulihan, J. Sinaga Boru Tatsoid dalam pemulihan, H. Sitanggang Boru Raja Guguk dalam pemulihan, R. Purba Boru Marbun dalam pemulihan. Karena kami yakin dan percaya, bagi-Mu tiada yang mustahil Bapa. Biarlah kiranya segala perawatan dan pemulihan itu boleh berjalan dengan baik. Beri kekuatan kepada keluarga yang merawat, agar mereka beroleh sukacita untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan di gereja-Mu, sermon perhalado, penalaan Alkitab, Pesion, Glory, lembaga lansia, PPR, Punguan Ama, kiranya boleh berjalan dengan baik, agar seluruh pelayanan di gereja-Mu boleh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Natal daerah HKI daerah 12 Jawa dan Lampung yang akan dilaksanakan tanggal 3. Biar Tuhan berkati seluruh panitia dan segala yang dibutuhkan untuk perayaan Natal daerah boleh Tuhan cukupkan, agar tiba waktunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, rencana pernikahan warta kedua, di mana anak-Mu Abraham F. Lumban Tobing
dengan calon pengantin perempuan Nova Linca Silaban yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember di HKBP Reformanda. Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Begitu juga kedua belah orang tua, Tuhan cukupkan segala apa yang diperlukan untuk rencana pernikahan anak-anakmu, agar mereka boleh bersukacita untuk memujiakan nama-Mu, Bapa. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang baru, biarlah jemaat-Mu yang baru itu boleh menjadi jemaat yang rajin untuk memuji dan memuliakan Engkau, Bapa. Kami juga mau berdoa kepada keluarga B. Manulang Borunababan, di mana orang tua mereka yang telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Biarlah kiranya Engkau beri kekuatan, dan kapanpun mereka kembali dari kampung halamannya ke Bandung ini, Tuhan sertai dan beroleh mereka kekuatan. Acara penghiburan yang akan dilaksanakan gereja-Mu ya Bapak, ya pada hari Senin, kepada keluarga si tua Emeritus J. Huta Soit, kiranya Tuhan memperlancar segala rencana yang akan dilaksanakan gereja-Mu, dan biarlah kiranya keluarga itu diberi ketabahan. Kami juga memperingati ujung tahun Huria yang tepat pada hari ini. Biarlah kami boleh menyongsong minggu-minggu Advent ke depan, boleh semakin lebih berkhidmat untuk merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, sebentar kami juga akan kembali dari rumah-Mu ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan antarkan ke tempat kami masing-masing, dan kami boleh ditibakan dalam keadaan sukacita. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat dan kasih karunia yang akan Tuhan berikan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kekuatan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau Allah sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang
bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Sukacita surga nyata memenuhiku. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat pulang dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan